Baik, berikutnya kita akan masuk ke bagian yang penting berkenaan dengan topik bisnis model. Model yang pertama yakni model Beringer Island Business Model Template. Nah, sebelum kita membahas isinya, kita akan lihat dulu ini ya. Jadi di slide ini disebutkan bahwa sebenarnya tidak semua expert itu sepakat ya tentang apa saja komponen yang harus ada di dalam sebuah bisnis model. Ada yang bilang 3, ada yang bilang dalam bentuk lebih detail lagi 9 misalnya, seperti bisnis model canvas. Ada juga yang memecahnya menjadi lebih detail lagi. Tapi meskipun ada perbedaan pendapat, mungkin bisa dikatakan sepakat bahwa bisnis model yang sukses itu pasti punya atribut-atribut yang bisa diidentifikasi atau bisa dikenali dengan mudah. Nah, template Beringer Island ini mencoba untuk merangkum ya atribut-atribut yang menjadi pendukung suksesnya sebuah bisnis, kemudian diformulasikan dalam bentuk model atau template yang diharapkan jadi mudah untuk dipahami. Nah, kemudian kalau diperhatikan dalam model nanti yang diusulkan oleh Beringer, semua atribut itu disusun dalam bentuk visual framework ya, yaitu kerangka visual yang memudahkan kita untuk melihat hubungan antar bagiannya. Jadi ini. Nah, ini visual frameworknya seperti ini. Jadi slide ini menggambarkan model bisnis itu bukan daftar rincian poin ya yang berdiri sendiri, enggak. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat masing-masing elemen itu akan saling mempengaruhi. Jadi kenapa kira-kira kok dibuat dalam bentuk kotak-kotak seperti ini ya? Kok malah seperti tabel matrik gitu kan? Nah, sebenarnya format square chart seperti ini atau grid seperti ini itu dipilih karena memaksa kita untuk melihat bisnis itu secara holistik ya, secara keseluruhan. Jadi semua elemennya tampak di depan mata. Nah, kemudian keuntungan yang kedua dengan model seperti ini, jadi membuat hubungan elemen antar elemen itu lebih jelas. Misalnya strategi yang kalian pakai itu nanti mesti cocok dengan resource yang lain. Di bagian strategi ini misalnya harus cocok dengan resource yang lain. Dan berikutnya lagi, gambaran yang holistik seperti ini membantu proses analisis, terutama saat kita melihat ya bagian mana yang kuat dan bagian mana yang mungkin perlu diperbaiki. Dan yang tidak kalah penting, dengan model template seperti ini mudah dijelaskan kepada orang lain, terutama calon investor yang mungkin hanya punya waktu yang sangat-sangat pendek untuk memahami ide yang kita sodorkan. Nah, itu kira-kira keuntungannya dan bagi kita misalnya yang berencana untuk mengembangkan diri sebagai entrepreneur muda, setidaknya ini untuk melihat dengan clear ya bahwa bisnis itu bukan hanya soal jualan tetapi bagaimana semua elemen itu berjalan bersama. Jadi sumber dayanya, strateginya, backup finansialnya, serta operationnya. Nah, sekarang kita akan bahas nanti lebih detail, namun secara garis besar ada 4 area core, 4 area utama ya, yakni core strategi, resource, finansial, dan operation. Saya akan jelaskan secara global dulu ya. Jadi kalau core strategi ini bagian yang lumayan penting ya. Ibaratnya jantung dari keseluruhan model. Isinya mencakup business mission, jadi tujuan utama bisnisnya itu apa, basis of differentiation,
apa yang membuat bisnis kita itu berbeda dengan kompetitor, kemudian target market, siapa yang mau kita serve, yang mau kita layani, serta produk apa yang kita offering ke pasar. Secara umum, bagian ini akan menjawab pertanyaan kita itu punya bisnis apa, melayani siapa, dan apa yang menjadikan bisnis kita itu unik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, resource. Ada dua bagian, yakni core kompetensi, kemampuan inti yang menjadi keunggulan kita apa, dan key asset, aset-aset yang mendukung operasional kita itu apa saja. Ya bisa SDM, bisa teknologi, bisa paten, lokasi, dan sebagainya. Kemudian di aspek finansial, itu kita punya konsep di mana bagaimana model itu akan menghasilkan uang. Jadi revenue stream itu aliran pendapatan utamanya dari mana. Kemudian cost structure itu biaya yang harus ditanggung, serta financing atau funding ini modal awal dan modal kelanjutannya itu akan diperoleh dari mana. Jadi financing dan funding. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yakni operation. Di bagian ini akan menjelaskan bagaimana bisnis akan dijalankan di setiap harinya. Ya, ada bagian produk, jadi bagaimana produk atau mungkin jasa itu akan dideliver kepada customer. Kemudian channel, bagaimana produk nanti bisa sampai ke tangan pelanggan, dan key partner, pihak-pihak yang membantu kita mengoperasikan atau menjalankan bisnis. Jadi secara umum, template dari Beringer Island ini dibuat untuk memberikan gambaran lengkap peta bisnis yang komprehensif namun mudah dipahami. Ya, kita belum masuk ke detailnya, kita akan bahas setelah ini, tapi minimal sekarang kita sudah bisa melihat gambaran besar dan mengerti bagaimana format visual seperti ini sangat berguna untuk merancang dan mengevaluasi model bisnis.